Semua orang punya ide keren di dalam otaknya, tapi nggak semua orang punya kemampuan mempresentasikannya, menjelaskan gitu. Kita kasih solusi. Guys, gue akan kasih tahu lo bagaimana cara menjadi pemain Tawa Sutra di Antv yang baik dan baru mulai. Om Steny Agustaf, Deriansyah, Anca. Iya. Ini gue nemuin jadwal beliau susah banget loh. Guys, perhatiin. Seorang senior public speaker, mentor gue waktu jadi penyiar, satu radio, senior. Nggak ada stok pasir di sini. Buat ngeguyur gue. Iya. Lu bayangin, mungkin kalau lu lagi lihat atau bahkan tanya orang tua lu deh. Kita ambil Ibro di sini, maksudnya kan gue pengen ngangkat bahwa. Maksudnya gimana nanya orang tua lu, berarti pendengar gue orang tuanya gitu. Iya bener ya. Iya kan, untuk zaman-zamannya penghuni terakhir lu nih Om, hostnya. Iya kan, Tawa Sutra lu main sama Ari Untung. Lu juga, Ari Untung juga. Lu siaran sama Ari Untung pernah kan? Pernah. Waktu di Trax kan? Betul. Mentor gue juga tuh. Iya kan? Habis itu lu sama Panji juga siarannya. Apa? Mama Mia Indosiar. Ini host papan atas loh. Waduh. Gue ngontek dia nih, Om Steny. Ya Allah, jadwal susah. So sibuk aja bro. Alah. Bisa bilang A I U E O. Enggak lah, gue tahu lu megang perusahaan, presentation skill, public speaking, perorangan, macam-macam. Kita akan kupas nih ya. Kita akan kupas bagaimana cara menjadi public speaker yang benar. Yap. Nah, terus gue juga pengen tahu sebenarnya public speaking itu goals-nya itu apakah harus jadi MC? Enggak dong, banyak Enggak ya? banget Banyak ya? kebutuhannya. Banyak ya? Sederhananya lo jadi corporate secretary, lo kan menjelaskan tentang perusahaan lo yang lo pimpin, atau lo bekerja di sebuah perusahaan, lo kan mesti tahu global perspektif tentang perusahaan lo. Itu kan lo tampil di hadapan media, Iya. menjelaskan ini itu. Berarti business owner, pengusaha-pengusaha. Apalagi itu, you're the only one who knows your product. Harus lo pelajari public speaking. Kita bahas nih ya. Asik. Tapi kalau udah ngomongin nama hijrah, biasanya skill yang kita udah punya milikin sebelumnya ditinggal. Itu stigma tuh. Nah, apakah memang ini adalah ketika lo nih Om mengenal agama, taunya malah kok lo malah terlihat enjoy, nggak ngebuang skill lo apa segala macam. Kita bahas satu persatu ya. Siap. Kita bahas satu persatu. Gue akan gali lo sampai habis-habisan sih asli. Asik. Umur kali digali. Oke, gini. Dulu kan lo di dunia itu ya, tanda kutip. Akhirnya lo tinggalin satu persatu. Sempat kita di radio juga, di grup yang sama ya, holdingnya apa segala macem. Terus lo cabut. Nah maksudnya kan sebenarnya banyak sih yang mau gue tanyain. Orang-orang sekitar gimana? Ya kan, cabut, hijrah, nggak kepake dong tuh ilmu public speakingnya. Nah orang taunya kan kalau hijrah kan. Taunya belajar, iya kan, agama udah tekun, walaupun nggak salah ya. Nah kayak gitu-gitu gimana tuh? Awalnya gimana sih trigger hati lo itu? Iya, kembali ke hidayah tadi ya. Yeah. Orang-orang kan jemputnya hidayah. Gue nggak tahu bagaimana, apakah itu sebuah hidayah atau enggak. Tapi yang pasti beberapa tahun yang lalu sih, 5 tahun yang lalu lah ya, gue sering datang ke berbagai pengajian. Tapi baru icip-icip istilahnya, testing the water. Tahun berapa tuh? 2014-15 ya. Tapi tetap yang lain kita jalanin, entertainment, musik, apa, siaran tetap jalanin. Sampai pada waktunya 2020 awal, belum lama sebenarnya 2020 Januari gue memutuskan untuk resign gitu, dan gue mau coba untuk mendalami agama lah. Ternyata apa yang gue jalani selama ini tidak disarankan, ya kan? Artinya terus gue sempat bingung juga nih, gue gak mau jadi apa, gue mau ngapain gitu ya. Gue konsul lah, ngobrol ke beberapa ahli ilmu. Siapa waktu itu orang yang pertama kali lu samperin? Waktu itu nanya sama Ustadz Nuzul Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana Ustadz dengan ilmu saya nih? Beliau bilang gini, ilmu antum gak haram Mas Steny. Antum bisa jalanin, cuman pinter-pinter memilih kolamnya. Pekerjaan yang dulu ya jangan dijalanin, cara nyari uangnya dibedain gitu. Tapi ilmunya kan masih bisa dipakai. Nggak langsung tiba-tiba ngebuang ya? Enggak dong. Dan menurut gue nih mindset yang kurang tepat ketika kita hijrah, kita meninggalkan segala sesuatunya gitu loh. Artinya termasuk teman-teman kita, termasuk klien-klien kita, nggak perlu sih sebenarnya. They love you so much. Mereka tuh kayaknya aware dan sebenarnya cukup reseptif terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam diri lo. Tinggal lo jelasin aja mungkin. Ya, atau kalau lo nggak jelasin, dia juga akan cari tahu nanti. Oh gitu ya? Jadi
gue memang tidak siaran lagi, gue memang tidak nge-MC acara-acara party. Zaman dulu ya. Tapi gini, lu kan 20 tahun Om di radio. Alhamdulillah. Iya. 20 years maksudnya gua 13. 12 apa lupa gua. 10 11 12 lah, sekitar segitu. Lu lebih lama lagi. Dan itu dunia yang udah lu jalanin dan ya sorry tuh sih uangnya kan gede banget. Gitu loh. Maksudnya lu rela cabut. Lalu sempat berpikir gak sih ketika gue cabut, gue monetize-nya dari mana nih? Ya. Ketawaran-tawaran MC kan pasti kan? Oh iya. Insurance. Ya. Perusahaan-perusahaan bank yang produk-produknya ya harus kita tinggalkan lah ya. Iya. Gitu. Iya kan, bank. Yep. Iya kan, dan perusahaan-perusahaan mungkin yang lainnya atau leasing. Iya. Kan banyak tuh yang kayak begitu-begitu yang ternyata pas kita udah umur bertambah, belajar, ternyata itu adalah yang Allah dan Rasul kita SAW benci juga kan terhadap penghasilan. Menyuruh kita tinggalkan nih. Dulu awalnya gue pikir apakah yang kayak gini nih, gue sempat mikir-mikir cari jalan. Oh begini kali ya, begitu kali ya. Tapi setelah gue denger dan pelajari ilmunya, 4 mazhab juga melarang ini itu ya udah. Akhirnya samina wa ta'na kita jalanin. Oke, yes, samina wa ta'na kita jalanin, tapi kita harus cerdik juga nih. Creating opportunity tanpa membuang ilmu kita. Nah, artinya gini sederhananya, kita penyiar, kita public speaker, kita MC. Ya bisa aja kalau mau dagang, tapi kalau dagang kan lo mulai dari awal lagi. Waktunya lebih lama gitu ya. Oke. Nah, mendingan lo terusin aja jadi MC, cuman acaranya seperti apa? Syar'i, acara kajian, itu kan juga MC kan, host gitu. Iya. Kalau lo pengajar dulu, ya yang industri-industri tertentu jangan lo ajarin, tapi industri yang memang butuh pengajaran ya lo jalanin, lo bantu mereka, support. Misalnya teman-teman yang di masjid, teman-teman yang pengen jadi MC ya, atau host kajian, itu kan bisa kita kumpulin, bisa kita sharing pengalaman kita, melakukan opening, melakukan engagement sama publik dan sebagainya, atau ngajar public speaking. Nah, kalau ngomongin public speaking berarti perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya melihat sekarang seorang Stenia Gustav ngajar. Pasti kan mereka udah skeptis, Om. Iya kan? Maksudnya ini menarik nih. Kita agak kontroversial dikit deh. Skeptis. Sekarang gue tahu dia ngaji, hijrah. Nanti kita diajarin rakit ini, rakit itu lagi. Rakit mainan ya. Tamiya. Iya. Iya, maksudnya kan ada skeptis, jujur ada dong. Iya. Ada pasti. Menurut gue lo harus perkuat personal branding lo as professional dulu gitu. Artinya gini, hijrah boleh kan, itu kan emang lo harus jalanin itu kan. Tapi kan lo harus punya jejakan yang kuat di profesi lo. Kalau lo seorang MC ya lo udah diakui industri bahwa lo yang terbaik. Nah, lo harus jadikan diri lo yang terbaik di bidangnya. Tapi lo enak Om, lo udah jadi personal brandingnya, udah MC di TV-TV. Masya Allah. Bagaimana yang baru mau memulai? Bisa dong, kan sekarang nggak ada cara. Personal branding kan adalah seperti kata Jeff Bezos, is about what people talk about you when you leave the room kan, when they leave the room kan. Ya, jadi apa yang penting buat lo explore gitu lo. Lo perkuat situ. Kalau lo jadi pedagang, jadilah pedagang yang unggul. Kalau lo jadi arsitek, jadilah arsitek yang keren tapi syariah gitu loh. Keren. Iya kan? Tapi jadilah yang terbaik di bidangnya gitu. Tapi dari versi syariah, tetap tidak ada pelanggaran gitu. Gue berharap seperti itu. Nah, makanya sekarang jadinya fokusnya lebih keluar, udah benar-benar totally tinggalin, cabut deh. Gimana kata istri? Kita hijrahnya bareng sih, ngobrol-ngobrolnya bareng. Kita pencarian ilmu itu bareng, belajarnya bareng, ya on bareng gitu kan. Masih coba sana coba sini, ya belajar sampai sekarang bareng. Kita masih banyak kekurangan dari sisi ilmu, makanya kita lagi selalu belajar, saling mengingatkan, saling memperingatkan gitu kalau ada satu kesalahan gitu. Ada momen-momen yang ya menggugah, nggak, dalam arti kan dulu gue begini sekarang begini, atau ada mungkin benturan-benturan atau dari pihak keluarga misalnya. Alhamdulillah Allah membuat itu lebih mudah. Kebetulan memang keluarga juga dalam fase transisi ke sunnah gitu ya. Oh iya? Dari ibu kita sih tadi. Ibu kita tuh cukup powerful di keluarga urusan agama. Pokoknya awas ya kalau nggak belajar agama semua gitu, pada galak gitu dia beliau. Jadi yang lain nurut. Oh gitu. Nah kebetulan dia yang banyak kasih tahu kita juga siapa sih guru-guru yang kita bisa datengin, kajian ilmu mana, majelis mana ya kita datengin. Ketemu ke Ustaz Khalid di Masjid
Jenderal Sudirman dulu pulang siaran dulu. Iya. Ada jam 10 pagi pulang siaran, gue duduk di situ sampai WTC ya? WTC betul. Iya kan? Iya. Allah kasih izin untuk kita belajar di situ. Terus malamnya di Nurul Iman, duduk bareng yang muda-muda. Kita minder kan. Ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, catat aja pokoknya lah. Iya, bener. Menarik sih. Karena jadi menarik ya. Nah sekarang berarti kan gue ngelihat ya alhamdulillah ternyata ilmu lo kepake banget Om saat ini ya. Alhamdulillah. Megang berapa company itu udah ya banyak ya. Menurut gue sih berapa company bukan ukuran deh. Tapi yang penting apa solusi yang lo bisa kasih. Kasih solusi dong. Iya dong, itu jelas. Iya kan? Karena semua orang punya problem kan. Setiap perusahaan pasti punya problem. Staff-staffnya, mungkin ada beberapa ekspektasi dari perusahaan terhadap staff-staffnya untuk bisa tampil perform gitu kan. Menjelaskan ke stakeholder, ngomong di depan media, bicara ke investor. Itu kan harapan-harapan perusahaan. Oh jelas. Iya kan? Nah ketika itu mereka gak ketemu, mereka harus mencari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Ya alhamdulillah Allah kasih peluang kita untuk bantuin mereka. Ada beberapa yayasan, ada beberapa perusahaan. Sesimpel ketika ada tamu datang, mereka harus menjelaskan nih apa perusahaan kasih solusi sih. Iya. Dari A to Z, A sampai Z dalam waktu singkat 10 menit gimana caranya ya. Nah itu ini yang kita empower gitu. Nah oke. Kalau kita ngomongin public speaking ya seberapa penting public speaking itu untuk yang pengusaha? Seberapa penting juga sebenarnya goals public speaking itu nantinya bisa kepake di mana sih? Banyak stigmanya orang bilang bahwa ini buat MC doang, ya. Terus apakah memang kita harus belajar public speaking? Kalau gue boleh ngomong sih harus, itu kewajiban nih. Karena kita kan everyone sells something kan. Iya. Semua orang jualan sesuatu kan. Iya. Lo punya jasa ya lo jualan jasa lo. Oke. Ya kan? Lo punya barang, lo jualan barang lo kan. Tapi bagaimana cara jualannya kan? Itu yang harus kita jalani. Nah, itu ada unsur public speaking yang sangat kuat. Di dalam sebuah kantor misalnya. Dua orang si A dan si B, satu punya kemampuan menjelaskan konsepnya dia kepada pimpinan. Si B pinter, konsepnya bagus, tapi ada masalah dalam membangun confidence dia. Dia tidak selancar si A. Tentunya yang dilirik si A. Karena si A udah satu paket kan. Dia punya konsep, dia punya ide, gagasan, dan dia bisa mempresentasikan itu. Semua orang punya ide keren di dalam otaknya, tapi nggak semua orang punya kemampuan mempresentasikannya, menjelaskan gitu. Stenya Gustav. Anca. Ya. Tapi menarik ya. Kalau gue berstatement gini Om, ternyata gue berani pastikan, insya Allah ya, bahwa semua profesi butuh public speaking. Butuh. Even dokter. Ya dong. Iya kan? Bicara sama pasien. Itu ada trik tersendiri loh. Nggak bisa lo ngomong terlalu teknis. Ya kan bahasa-bahasa ini kardiovaskular apa, dia kan mesti ngejelaskan siapa nih di depan saya. Oh, ibu dari seorang anak yang sakit misalnya. Umurnya 70 tahun, ibu ya 60 tahun. Dia mesti jelaskan dalam bahasa seorang ibu dengan cara yang simple. Simplifying every complex information is very useful gitu loh. Very important dalam public speaking. Jadi lo tugasnya salah satu yang dituntut dari seorang public speaker adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Itu penting. Jadi nggak cuma mentranslate bahwa teknik berbicara di depan umum, nggak hanya begitu ya. Ternyata kita menyederhanakan juga ya. Menyederhanakan produk kita, bagaimana menjelaskannya di hadapan seorang anak kecil. Banyak expert bilang kalau lo nggak bisa ngejelasin perusahaan lo ke anak 7 tahun, lo belum berhasil sebenarnya. Wow. Ya kan? Kamu mesti punya cara ngejelasin anak 7 tahun sama ngejelasin ke customer umur 50 tahun, 40 tahun. Beda kan pendekatannya. Berarti semua tuh ada segmentation ya? Betul sekali. Ngomong ke orang tua bagaimana, ngomong begini gitu. Betul. Sampai harus bisa semuanya baru dikatakan public speaker yang benar. Harapannya seperti itu. Jadi lo dengan siapapun nggak ada masalah mau bicara dengan siapapun, dengan media, dengan remaja-remaja, dengan orang tua, dengan pebisnis gitu. Ada kisah gak sih sebetulnya cerita tentang business owner tapi ternyata dia minim ilmu public speaking sehingga kurang engage kepada karyawannya misalnya. Sampai ada bukti konkret bahwa ternyata kurang works nih kalau memang business owner atau pengusaha-pengusaha lagi nonton sekarang ya gitu terhadap pegawai itu. Sebenarnya banyak sih. Nah, kita kalau mau kasih solusi, kalau kita punya keahlian, kita bisa banget nih. Artinya di luar sana banyak banget petinggi-petinggi, orang-orang yang ada di tampuk kepemimpinan yang tinggi, punya tanggung jawab yang besar, punya karyawan 4.000 orang misalnya. Tapi dia
dalam setahun hanya memilih 2 event dia tampil di depan publik, di depan karyawannya. Padahal dia sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada karyawannya setiap bulan tentang sales, ngeboost sales, tentang apa itu pencapaian segala macam gitu. Nah, kalau seorang leader ngumpet karena menghindari public speaking, kasihan. Nah, ini penyakitnya nih. Bisa disalahin juga deh, karena public speaking ada 2, selain teknik, kondisi psikologi seseorang. Mungkin di masa lalu dia pernah dibully, dia pernah dicemooh, mungkin pernah dijatuhin oleh pimpinannya dulu. Jadinya traumatis gitu. Ada ngaruh gitu. Ada kisah nyata. Itu tadi yang gue bilang. Beliau ini megang 4.000 orang sebenarnya, tapi dia tadi tidak mau keluar dari kenyamanannya dia untuk bicara di hadapan 4.000 orang ini. Paling event 2 kali lah setahun dia paling awal. Misalnya paling halal bihalal kali ya. Iya bener ya. Itu impactnya dahsyat sih. Maksudnya dalam artian bisa negatif ya. Sayang banget ya. Sayang banget. Artinya gini, dia nggak bisa encourage. Dia punya dia punya kesempatan untuk bisa mengempower orang. Iya. Memotivasi orang, ya kan? Iya. Seperti seorang ahli ilmu, ustadz memotivasi, mengajarkan ilmunya kan? Dia kan juga punya, tapi dia nggak manfaatkan karena tadi. Nah ini, tapi mereka, iya qadarullah. Tapi mereka sebenarnya pengen bisa public speaking, tapi ilmunya nggak ada nih Om. Nah ini maksudnya kalau untuk itulah gabung ke Kasih Solusi. Belum. Enggak ya? Belum. Udah launching belum sih? Belum nanti. Akhir tahun insya Allah. Siap lah. MC dong? Beres. Iya dong. Kita ngepel juga jadi lah. Iya kan. Nah, ilmunya gimana? Boleh nggak lu kasih tahu ke gue bagaimana cara teknik public speaking yang benar, presentasi itu ternyata. Wow, gue sebelum duduk di studio gue ngobrol banyak nih, off air-nya gitu nih. Ternyata bikin gue pribadi pun juga emang wajar ya, belum nyampe 20 tahun siaran kali ya. Jadi nggak juga deh. Sekarang anak-anak muda sekarang tuh keren-keren. Mereka akses belajarnya kan banyak. Dia datang ke seminar-seminar, dia nggak segan-segan minta di mentorship sama seorang guru gitu kan. Dia ikutan macam-macam lah. Artinya kesempatan untuk dia belajar tuh sangat besar sekarang, opportunity. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang hebat-hebat sebenarnya. Banyak juga ya. Ini akan ngaruh nggak ke pengusaha? Ya. Gue tuh suka berpikir gini, pengusaha kadang apa ya? Ya nggak semua pengusaha lah. Buru-buru jualan Om. Iya. Iya kan, buru-buru jualan. Dia ketika berhadapan sama orang, 3-5 menit pertamanya itu langsung dia kayaknya seakan-akan orang itu udah pasti mau beli. Ya, produk push gitu ya. Produk push. Langsung jualan, teknisnya dijelasin gini sampai ke harga ya. Coba dong. Ya iya. Maksud gue ada gak sih ilmu insight dari lo nih Om ya, seorang public speaker gitu ya. Maksudnya announcer dan lain-lainnya. Gimana sih caranya buat para pengusaha ini kan bantuin mereka. Betul. Nggak langsung tiba-tiba kalau kita di posting tuh, yuk di order guys. Iya. Tahu nggak sih? Gue order apaan? Gue belum tahu apa yang lo dagangin gitu. Iya. Ada nggak teknik khusus 3 menit pertama deh sampai ujung-ujungnya memang iya call to action. Tapi coba deh ajarin kita ini, terutama mungkin teman-teman yang baru memulai usaha atau mungkin udah lama tapi kok omsetnya stagnan. Nah itu apa sih problemnya? Ya mungkin dia harus mempresent produknya di publik. Dia tergantung channelnya di mana, di sosial media atau di ketemu langsung gitu kan. Di situ dia memang harus pertaruhkan segala sesuatunya. Nah kebanyakan dari kita tuh jualan, kalau gue analisa ya terlalu produk push, pendekatan ke produk. Contoh. Iya kan. Coba misalnya kita dua kasus. Ada seorang sales mobil lah. Sales mobil dia jualan mobil yang 7-seater yang paling laku di Indonesia misalnya gitu ya. Yang merek T ya. Toyota. Oh gak apa-apa nih. Apa. Kali aja dia mau sponsorin. Siap. Iya. Misalnya Avanza. Rata-rata sales kan gitu. Dia lebih ke produk push. Bagus nih 7-seater, ada warna hitam, ini tangguh di berbagai medan, segala macam. Ya kan? Dia sebenarnya bisa menyampaikan sesuatu dengan story misalnya. Ini menarik nih. Story misalnya. Nah, kalau presenting a story itu kan dia nggak objeknya tapi subjeknya, siapa yang membutuhkan produk itu. Itu Toyota Avanza misalnya di orang ini contoh dia bisa explore, saya bertemu dengan seorang petani misalnya di sebuah desa.
kerja keras setiap hari. Dia berada di sawah, dia untuk mengumpulkan uang, katanya ingin beli mobil. Dia punya impian ingin mengajak seluruh anggota keluarganya jalan-jalan ke alun-alun. Sederhana itu kan. Ajib. Ya kan. Terus dia menabung setiap hari. Dari pada saat dia panen dia gak pernah beli ini beli itu. Dia beli, dia simpan uangnya sampai akhirnya terkumpul. Dari situ dia baru bersama istrinya mencari produk yang pas, yang bisa mengangkut 7 orang. Karena ada keluarga anggotanya 7 orang. Suatu yang irit, suatu yang dia bisa berhemat. Lalu dia ketemu dengan kami. Kami langsung jelaskan bahwa kami punya produk yang dibutuhkan oleh Pak si Bapak. Namanya produk A. Gitu. Jadi contoh yang kita storytellingnya juga harus kuat. Kalau setiap brand kan punya story-nya kan. Nggak langsung tiba-tiba produk kita tuh begini. Anti petir mobilnya. Belum tentu itu dibutuhin orang. Tapi orang suka dengan sesuatu yang emosional. Makanya netizen itu kan kalau ada fundraising, bantu Bapak A, bantu Bapak B, mereka suka support kan. Karena emosi itu dibutuhkan buat presentasi, Der. Kebanyakan dari para leaders, para orang-orang yang melakukan presentasi itu lebih ke statistik, lebih ke slide yang bagus, ya kan? Padahal yang dibutuhin kekuatan emosinya dia. Ini ya kan? yang jadi penyakit nih. Misalnya kayak kalau bukan dari sekarang kita memberikan solusi buat orang, kapan lagi Pak? Kan bermain tuh ekspresi wajah, penekanan, ya kan, kata-kata, trend words, ya kan? Itu kan satu kesatuan dalam public speaking. Nah kebanyakan dari kita memang jago di data, cuman dalam mempresentasikannya kelihatan nggak ada ketulusannya gitu. Nah sebenarnya gue ada 2 sih yang mau gue tanyain juga sih. Please. Ini menarik nih mengenai presentasi slide. Nanti lu jawab ya, tapi gue mau jawab yang pertama dulu nih, yang sebelumnya. Ya intinya kalau memang presentasi tuh kadang gue suka enek Om. Asli ngelihat slide tuh yang tulisan kesel, apalagi udah belum lagi dikasih animasi. Terus tulisannya panjang. Ya, nih, banyak kata-kata gitu ya. Jujur gue kalau ngeliat gitu sih pusing ya, mohon maaf ya. Mohon maaf nih para klien-klien. Iya maksud gue ngeliat gitu tuh memancing gue tuh jadi pengen megang handphone. Pengen nyender. Mereka pitching. Aduh, Mas gimana ya gitu. Dia taruh semua kata-kata di situ ya. Semua kata-kata panjang. Ya ini presentasi apa novel gitu. Gitu ya. Iya. Nanti dijawab ya itu ya. Boleh. Nah, gue penasaran itu ya. Tapi gue mau nanya dulu gini. Sebelum ke slide itu kan pasti kan lu harus butuh skill presentasinya kan? Ya. Bisa gak sih kasih tahu ke kita nih, ada gak yang presentasi tuh yang dasar dulu deh, misalnya 3 menit pertama, atau mungkin penyebutan apa, mini presentation? Ya. Gue sih selalu ngasih setiap orang yang bertanya, Mas, gimana ya gue pengen bisa mempresentasikan produk gue pengen bisa menyampaikan sebuah ide atau gagasan gue. Tapi itu gue nggak punya waktu banyak, gue cuma punya waktu 3-5 menit. Ya udah lo ambil a blank piece of paper, lo tulis di situ. Pertama, nanti gue liatin nih. Boleh dong, ada. Oh sekarang, ada. Boleh. Oh mantap. Yang kalau emang coach emang nggak gitulah Der. Iya dong. Nah Der, jadi kalau gue tadi kan sering cerita, banyak yang bertanya gimana gue bisa melakukan presentasi dalam waktu yang singkat 5 menit. Ya ambil kertas, tulis aja. Nah kurang lebih seperti ini nih contoh. Apa yang tulis kita apa? Bikin outline aja dulu, outline. Oke, ini menarik nih guys nih. Simak nih, ini penting nih. Ini daging nih. Asik. Jarang-jarang nih Steny Agustaf mengeluarkan ini nih. Ini contoh ya misalnya. Gimana Om? Lo tentuin dulu goal of talk lo apa. Jadi apa yang dikejar keberhasilannya. Misalnya lo mau menyampaikan ini, misalnya pitch elevator ya, lo mau mendapatkan investment dari calon investor gitu kan. Berarti kan goalnya adalah mereka percaya dengan produk lo, dan mereka melihat visi dan misi lo, dan mereka yakin bahwa lo bisa menjalankan bisnis lo gitu kan. Itu goal of talk-nya apa gitu. Itu di rangkaian pertama tuh ya. Yang pertama kita goalnya apa nih kalau kita mau ngomong di depan orang. Karena tanpa tujuan yang jelas, presentasi kita akan ngawang-ngawang nanti dan panjang. Nah benar. Belok sana belok sini. Bener. Kita bisa ngomongin tentang keluarganya, silsilahin. Mana dia curhat. Iya curhat. Iya benar. Atau dia kebanyakan cerita kegagalan bisnisnya, padahal dia lagi meyakinkan investor kan misalnya gitu. Oh iya. Kan? Ya goal of talk-nya apa. Nah kalau kita tahu tujuannya, goalnya apa kita tahu. Nah kedua core message-nya apa. Pesan kuat dari presentasi lo apa. Pesan intinya apa sih. Coba kita bedah pakai satu tema deh misalnya. Monggo. Misalnya
goal of talk misalnya. Presentasinya misalnya mau nyari investor. Nah, mau nyari investor. Oke. Nah, goal of talknya adalah investor teryakinkan dengan inovasi produk saya. Nice. Misalnya nice. Gitu kan. Iya dong, itu goalsnya. Itu tulis tuh. Tulis nggak apa-apa. Oke. Oke. Nah, berarti kan kalau ngomongin tentang kreator, produk kreator, dia tahu dong barang yang didagangin. Iya kan? Iya dong. Berarti nggak ada masalah konten kan? Oke. Produk apa keunggulannya, unique selling propositionnya apa, benefitsnya dengan berbisnis tempat dia kan punya datanya kan, dia punya ini. Iya. Ya. Nah, dengan itu baru turunin ke core message. Core message-nya apa nih, pesan intinya? Ya, pesan intinya adalah si investor misalnya akhirnya menurunkan dananya. Oke. Misalnya gitu. Satu tuh. Ya, atau teryakinkan dengan produk yang dia jual. Cakep. Gitu. Ya. Lalu kita masuk ke opening. Di opening itu apa sih? Sederhananya greeting. Ini berlaku buat banyak hal ya, presentasi kampus juga bisa. Oh, oke. Buat ini skripsi akhir sidang itu. Ya, misalnya dia ngomong greeting sekarang, greeting sederhana. Greeting dia bridging ke topik. Setiap penyiar dulu kan juga bridging ke topiknya kan. Zaman kita dulu. Macam-macam caranya, misalnya sebelum saya mulai presentasi saya ingin bertanya dulu dengan Bapak. Misalnya gitu kan. Ajib. Ya, misalnya dia jualan produknya sepeda. Oke. Kapan terakhir kali naik sepeda, Pak? Oh, zaman SD. Waduh. Apa kenangan termanis Bapak naik sepeda dulu? Wah, kita sentuh emosinya kan? Iya. Semua orang punya pengalaman naik sepeda. Itu bagian dari bridging tuh. Itu namanya semacam getting audience to participate metodenya. Kita membuat audience fokus kepada kita, attention grab. Kita nge-grab attention dulu nih. Oke. Ya biar dia fokus sama ke kita nih. Di awal banget nih, ice breaking lah sebutannya. Ice breaking. Itu bagian dari ice breaking juga ya? Betul. Jadi nggak harus jokes ya? Nggak harus. Kalau lo punya kemampuan melawak boleh, tapi lawakan lo harus relevan sama apa yang lo mau present ya. Iya dong. Nggak ujuk-ujuk beda-beda ya. Iya benar. Jangan modal stand up comedy tapi nggak relevan sama produk lo. Keren. Mengacaukan kan? Iya. Ya kan? Iya. Selebihnya lo turunkan nih di bodinya nih, di body presentationnya apa nih? Ada biasanya 3 sih. Apa tuh? Kebanyakan teorinya 3. Theory of 3 gitu. Mau seberapa kompleks yang lo mau sampaikan, lo breakdown aja ke 3 hal, 3 gitu loh. Misalnya lo jualan tadi sepeda. Okay. Ya kan? Pertama gue mau cerita pengalaman data misalnya seputar kenapa orang naik sepeda. Kedua, apa benefit orang naik sepeda. Ketiga, apa beda sepeda kita dengan sepeda yang lain. Contoh sederhana itu. Okay. Itu kan konten body kan. Iya bodinya. Nah, di dalam body itu macam-macam der. Bisa problem solving. Kita angkat problemnya dulu dan kita kasih solusinya. Bisa kayak gitu. Bisa kita bercerita kronologis gitu ya. Sepeda misalnya gimana? Kalau sepeda tadi berarti tingkat kemacetan tinggi. Misalnya dia bisa di depan dia bisa cerita dulu. Kenapa sih orang Jakarta orang-orang tuh di kota besar sukanya bawa mobil? Kita kasih data kan. Bawa mobil itu besar loh biayanya, A, B, C, D, E gitu kan. Belum lagi macet, waktu terbuang, kualitas bersama keluarga terganggu waktunya. Itu kan kita kasih problem. Dengan dia naik mobil. Ya kan? Berarti angkat masalahnya dulu ya? Angkat masalahnya dulu bisa, di body itu bisa. Nah, nanti di poin 2 saya punya solusi dari problem yang tadi, yaitu sepeda gitu kan. Sepeda Derry misalnya kan. Ya, sepeda ini apa keunggulannya bla 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 bla. Sampein tuh semua yang sifatnya itu tadi. Jangan langsung tiba-tiba produk push tadi. Jangan. Atau lo mau cerita tadi, lo mewakili seseorang yang udah capek naik mobil tadi kan. Kalau lo masih ingat cerita gue tentang Avanza tadi kan? Iya. Lalu balik aja, misalnya ada seorang bernama Fulan. Si Fulan ini hari-hari habis waktu di mobil. Ya, contoh jalan, nyetir, uang habis, waktu habis. Belum lagi nyampe rumah taunya istri anak udah pada tidur. Bener. Malam-malam. Kata-katanya dia kayak hantu. Si anak gak bisa ngelihat dia bisa ngelihat anak gitu. Keren. Contoh. Iya. Berangkat pagi, pulang udah malam banget. Ya, itu kan emosi kan. Kita mainkan emosi, storytelling, ceritain tentang si Fulan. Bisa tuh kita angkat. Nah, untuk membantu si Fulan keluar dari problematika kehidupannya, kita berikan kita rancang sebuah produk khusus namanya sepeda mobil, sepeda motor gitu. Contoh, itu langsung ke produknya. Baru kita ngomongin tentang keunggulannya dan sebagainya. Terus story bisa masuk di body tadi. Kalau ada 3 poin, masing-masing poin didukung oleh story juga bisa. Jadi memang mini presentation ini sangat berlaku untuk semua ya. Kalau gue lihat ya, maksudnya ketika tadi misalnya nyari investor, ketika nyari partner buat berbisnis, atau dia tugas akhir di kampus ya. Iya. Ya kan kita
banyak kan menyampaikan sebuah ide ke dosen gitu kan, skripsi kita. Nah di terakhir summary dan closing ini penting. Ini image apa yang ingin kita sampaikan saat kita menutup presentasi kita, supaya orang itu ingat sama kita. Jadi kita akan merasa bersyukur ketika kita udah gak ketemu sama orang itu masih ingat dengan apa yang kita sampaikan. Caranya? Macam-macam. Ya kita bisa kasih call to action tadi. Ya kedua kita bisa kasih pertanyaan retorika misalnya. Kalau bukan sekarang Anda merubah kebiasaan menggunakan mobil, kapan lagi? Contoh. Jika tahun 2025 kita tidak bisa mengeluarkan mobil kita dari garasi, kita mau naik apa kalau bukan sepeda? Saya Steny Agustaf, saya Dery, terima kasih. Misalnya gitu. Jadi orang, jadi gua harus beli sepeda lo ya. Jadi punchline di situ cabut udah gak usah dibahas lagi dan dia langsung inget di benak. Iya, lebih dia akan nyari kita, nyari sosial media kita mungkin atau apa gitu kan. Jadi nggak harus lo klaim dengan punchline yang sepeda, tapi dengan muncul tanya, pertanyaan bisa langsung ditep. Atau lo mau ngasih quote orang terkenal juga boleh, macam-macam tentang bagaimana pentingnya waktu apa, makanya naik sepeda daripada waktu terbuang misalnya kayak gitu. Macam-macam banyak cara. Nah sebenarnya akan sangat menarik ketika dibahas dalam kelas sih. Kita bisa kasih contoh dan bisa explore masing-masing peserta. Kayaknya lo adalah orang pertama yang akan gue ajak nih. Wah siap. Dikasih kelas, kita bikin kelas public speaking khusus. Asik. Tapi yang penting gue bisa kasih solusi gak nih? Bisa dong. Bisa insya Allah. Kasih solusi kasih cuan ya. Iya. Just kidding bro. Iya bener. Iya memang hadirnya kasih solusi ini kan sebetulnya kan buat teman-teman yang ngerasa tersulitkan, punya masalah apa segala macam. Gue punya cerita juga tuh semenjak kita mengenal dunia agama gitu kan. Tentunya kan ya kita kan berputar di situ kan. Jadi kita juga ingin bekerja sama dengan teman-teman yang memang satu spirit, satu visi lah sama kita. Ya kan, mengerti aturan main dari agama bahwa profesional di bidang seorang muslim profesional lah. Iya, tapi seru gak sih gini kalau sekarang kita lihat fenomena hijrah nih, kita cabut. Yang dulunya mungkin kita sama-sama ya, mungkin lo lebih senior lah Om. MC gitu kan. Di MC ini kan kadang kalau kita datang sebuah eventnya ada musiknya, eventnya ada openingnya, ada mungkin penari, dancer dan lain-lain. Sexy dancer, belly dancer. Waduh, astagfirullahaladzim. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Nah, sampai akhirnya sekarang lu udah punya ini ya, apa sih istilahnya, bukan ya apa ya? Bargaining position gitu. Iya, macam gitu. Jadi kan lu sendiri yang ngatur kan sebetulnya? Alhamdulillah dia kayak ngajar ini kan salah satu cara gue untuk gue mengeluarkan diri gue dari hal-hal yang membahayakan gue gitu. Jadi gue ya kayak misalnya gue MC, gue juga memang gue lihat mana ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa gue explore. Kayak misalnya conference, international conference itu mostly kan tidak pakai dance, tidak pakai apa, memang bener bisnis. Ya itu bisa masuk di gue. Dan alhamdulillah ya mereka kan juga melihat profesionalisme, dia lihat pengalaman dan ya keahlian. Ketika dua hal itu ketemu ya mereka hire kita. Regardless bahwa kita gimana, penting kita menjaga diri. Tapi di depan kita bertanya memang apa nih konten acaranya, boleh saya lihat rundownnya nggak gitu kan misalnya. Itu saya jalanin sih. Itu perorangan apa perusahaan? Karena kan memang perusahaan. Company kan lu pegang juga kan Om? Iya kan? Siapa yang lu ajarin itu? CEO-nya atau memang? Oh ini apa nih, public speaking? Iya, public speaking sama presentasi lah. Oh presentasi. Rata-rata perusahaan timnya gitu ya, tim lini terdepan yang menghadapi government, orang-orang yang butuh di empower. Sesimpel gini deh, ketika ada serombongan orang datang ke kantornya untuk menjelaskan tentang produknya, kan harus ada orang yang berdiri untuk menjelaskan segala sesuatu. Jelas. Ya kan dia bikin panel gitu kan. Di panel itu kan ada history dari perusahaannya A, B, C, D sampai ke ujung. Nah, panelnya bagus tapi yang menjelaskan lebih penting kan. Kalau kontennya saja yang dibutuhkan orang, mendingan orang email aja datanya. Tapi kan orang mau lihat emosi, orang mau tahu, orang mau bertanya. Nah makanya butuh orang-orang lini terdepan ini menjelaskan. Nah, ini yang gue bantu, gue support, menjelaskan produk, menjelaskan presentasi, menjelaskan isi dan sebagainya gitu. Cuma kalau ngomongin presentasi kadang tadi yang tadi gue sempat singgung, agak pusing ya bacanya kalau memang dia nggak ngerti wordingnya berapa. Lu punya rumus nggak sebetulnya? Slide presentasi apa sih yang gampang diingat sama orang dan lo bisa dapet attention span orang tuh sampai nungguin sampai akhir, time span watching. Nah kayak gitu-gitu tuh kan itu ngaruh dari slide dong. Iya kan, berapa lama orang spend time
buat presentasi lo tanpa harus nyender dan megang handphone. Gue kesel banget. Itu pertama kali dulu kalau gue belum mengerti ilmunya. Kok nih klien pada nyender sih? Oh iya. Bete. Main handphone sih sebel banget nih kalau lagi pitching ya gitu. Iya, maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ada nggak tuh triknya tuh? Slide kita tuh harus kayak gimana sih? Nah, bentar deh. Kita kasih solusi.